Dan kita juga nggak asal-asalan Mas Bro buat ini, ada teknik-tekniknya. Kita juga harus ngikutin panduan UGM, bagaimana penyusunannya, bagaimana metodologinya, bagaimana ini medley-nya dalam membuat daftar pustaka dan membuat daftar isi, jangan asal-asalan kayak dulu. Dulu kan kita nggak pakai medley nih. Nah kalau sekarang pakai, Oke. gitu kan. Bener sih. Itulah yang Stipram lagi kembangin ya. Aku yakin sih kampus kita nih semakin kesini nih semakin bagus kok. Tak lihat dari gedungnya, fasilitas, bahkan juga dosen-dosennya juga kita aku rasa unggul ya dibanding kampus-kampus yang lainnya. Apalagi dosen-dosen kita praktisi nih. Wah, mereka nih jago-jago. Makanya lulusan Stipram kalau kamu kemana gitu pasti ada nih. Ke hotel apa pasti ada. Kemarin teman satu angkatanku juga keterima di PNS di Dinas Pariwisata UGM. Dinas Pariwisata Jogja kok UGM. Dinas Pariwisata Jogja ada. Adalah nanti kau kasih tahu sendiri aja lah. Pasti kenal. Ada dua orang. Keren sih Stipram nih punya kualitas. Ini nih ada pertanyaan nih. Nih aku juga menarik nih pertanyaannya nih dari Selarasit namanya. Ini lebih mudah S1 atau S2? Terus tadi udah dijawab ya, jelas lebih mudah S1 lah. Terus apakah S2 ada SKS-nya juga? Oh pasti ada ya, ini gak usah dianu, pasti ada. Terus S2 itu lebih banyak ini nih. Ini yang perlu kamu jawab nih. S2 itu lebih banyak observasinya nggak kalau ke lapangan gitu? Lebih banyak observasinya nggak gitulah intinya ke lapangan. Kita mainnya di jurnal sekarang, mainnya paper gitu. Jadi setiap ujian, nah kalau dulu kan kita ngarepin ujian tuh tertulis. Nah sekarang enggak, kita buat paper buat jurnal. Seperti itu. Jadi kita mengidentifikasinya ya sekarang ya secara virtual. Ada sih ya dulu kalau nggak salah pernah observasi tapi dikit. Kita sekarang mainnya tesis kan S2 kan beda nih, bukannya kayak di S1. Di S1 kan banyak observasi. Nah kalau kita sekarang ini dalam menyusun jurnal atau apa namanya itu menjawab permasalahan. Yang aku rasakan seperti ini, tapi nggak tahu ya kalau di UGM gimana, di universitas lain. Kampus-kampus lain. Ya. Seperti itu, observasinya dikit kalau sekarang. Oh iya sih. Oke. Memang siapa kadang setiap jurusan pariwisata bahkan yang pasca sarjana itu aku sempat lihat di YouTube juga tuh ternyata memang ada beda-bedanya Rul. Misal ada yang mereka itu nanti lulusnya ini lulus kan kamu MPAR ya nanti ya? Master. Semoga amin. Nah itu aku sempat cek di UGM itu mereka ada MSc, Master of Science ya berarti, Master MSc sama MPAR. Nah itu ada dua loh mereka. Dan itu pun cara pembelajaran serta nanti praktis kerjanya itu beda. Bahkan mereka, kalau tadi aku dengar Master Science ini nanti kita akan lebih ke konstruksinya, lebih gini. Oh, jadi yang aku simpulkan waktu aku dengar itu, oh berarti mereka nih akan membentuk sebuah destinasi. Nah, terus ada yang bilang, nah aku nih MPAR nih, kajian pariwisata nih. Nah, mereka aku yang memberikan kajian gitu. Nah, aku tuh bayangin, oh berarti MPAR itu akan lebih memberikan kajian-kajian gitu. Misal tempatnya kayak gimana, layak enggak? Oh, bagus nih, ini ada potensinya. Itu yang tadi aku cari dan aku dengerin. Oh, ternyata ini bedanya. Besok tunggu aja lah, ada anak UGM yang juga mau ku cari-cari nih. Gitu Mas Bro. Berarti ada ini ya, nanti ada perbedaan ya. Oh, ada bedanya. Jadi ketika aku mendalami ini, oh ternyata setiap jurusan itu nanti bahkan yang S2 pun yang pasca sarjana sekalipun labelnya pariwisata depannya itu mereka akan fokusnya beda. Nah, mungkin ada juga yang misal Stipram ini kan S2 pariwisata heritage. Nah,
itu bisa jadi nanti ketika mungkin ada kampus lain atau apa gitu bisa saja loh ya. Ini bicara ala kadarnya atau andai kata ya. Andai kata ternyata S2 pariwisata heritage itu bisa jadi ada loh dulu. Aku ini. Tapi kalau di Sipam nggak ada kayak gitu. Itu heritage itu cuma ini nanti kan orang ini salah mikir nih. Kok S2 pariwisata heritage, bukan heritage itu cuma ininya, cuma spesifikasi jurusan. Oh iya benar. Itu mudah-mudahan ya. Apa atau gimana itu? Saran atau gimana tuh? Ini kan andai kata. Nah, karena aku ini cuma andai kata omong kosong aja lah. Oh, itu nanti suatu saat pasti ada tuh semakin spesifik. Karena kalau tempat kita kan sarjana pariwisata nih, Espar dengan program studi pariwisata. Nah, itu dulu aja namanya hospitality. Nah, ketika aku menemui anak NHI, mereka punya nama sendiri. Ketemu anak Sahid misal administrasi perjalanan wisata. Nah, itu sudah mulai menjorok itu. Nah, jadi oh gitu ya. Jadi mulai menemukan sebuah perbedaan. Tetapi tetap Stipram lebih unggul. Pasti aku yakin Stipram lebih unggul. Karena aku alumninya, jadi aku yakin kita pasti tetap unggul. Unggulnya di kita sebenarnya. Unggulnya di kita ini sebenarnya, bukan di kampusnya nih. Kampus itu tetap nama besar kampus tetap ke bawah, Rul. Bawa. Karena kita yang ciptain sebenarnya. Bener. Wah, apalagi ada ada jebolan MasterChef tempat kita ini bener-bener itu brandingnya kuat banget tuh pasti nantinya. Yakin sih. Oke, siap. Makin brandingnya. Kualitasnya makin bagus ya, siap ya. Amin lah, moga ya. Oke, Rul, balik lagi lah ke topik lah, kok malah menjauh ke topik ini gimana sih? Sorry. Gak apa lah, kita kan sampai sering pariwisata loh ya. Dugaan itu penting loh, dugaan, karena apa belum tentu ke depannya nanti mana tahu terjadi. Oke nih, pertanyaannya nih kok kayaknya dari forum diskusi nih, kok kayaknya dia ngikutin obrolan kita nih. Dia tanya gini nih, Mas ada nggak pasca sarjana yang fokus ke sastra pariwisata atau paham soal sastra pariwisata? Jadi ini kayaknya masih berandai-andai sih ya. Ada nggak sih Bang nanti yang modelnya tuh sastra pariwisata loh, Bray. Coba deh bayangin dulu. Kalau menurutku perlu lah ya, sastra pariwisata makin ini menjadi sebuah peluang baru nih. Sastra pariwisata. Ini kan nanti bakalan mengikut kok Mas Bro. Ini nanti ada sastra pariwisata, ada pariwisata tersendiri, ada heritage pariwisata, mana tahu kan. Tapi kalau heritage itu nggak masuk lah. Sama apalagi kayak tadi tuh lo buat destination itu. Iya. Tapi kalau di Stipram nggak ada. Kalau di Stipram itu sastra pariwisata belum ada. Kita doakan ada. Karena ini bagus banget loh sastra. Setuju sih. Kalau sampai ada itu benar-benar berseni sekali ya. Jurusan itu banyak orang mau fokusnya kemana, jadi lebih banyak pilihan. Karena pariwisata tuh sangat berkaitan dengan sastra nih. Setuju. Benar. Setuju banget. Benar kan? banget. Kita juga banyak menguasai sastra kan dulu yang di S1 ya. Ada berapa sih dulu itu sastra ini? 4. Aduh, berapa ya? Lumayan sih, banyak 4. Ada 4 kalau nggak salah. Ada 4. Setuju, Bro, setuju. Untuk S2 sendiri ini tantangannya apa sih? Selain tesis, apakah kuliahnya pakai bahasa Inggris, terus apa sih tantangannya sih? Tantangan coba dulu, apa dulu? Sejauh kamu ngalami sih? Tantangan kalau sekarang tantangan itu virtual ya, karena di masa pandemi, karena sinyal ya. Itu bukan tantangan sih menurutku ya. Apa ya? Aku belum nemu tantangan tuh di Stipram. Apa karena aku terus ini ya mengikuti, mengalir. Jadi tantangannya itu belum ada. Tantangan tesis lah itu aja doang. Itu tantangan terbesar. Oke. Berarti sejauh ini ternyata masih oke-oke aja ya. Bahkan juga tadi ya
jurnal internasional. Tapi hebat loh. Dari seluruh anak Stipem cuma 5 orang tuh menurutku keren sih. Oh ini nih ada nih Kak Galuh ini, Galuh Pratama nih. Dia menjadi 5 jurnal yang dipublish di UPI. Wih, keren. Judulnya apa punya Murul? Kalau punya mu aja lah. Kalau aku pakai bahasa Inggris ya Mas Bro. Ikan Oke, slice. enggak apa-apa. Ikan slice. Ikan Ikan slice. Oh, oke, sorry. Itu apa ya? Ikan slice asap. Oh, food ya, berarti food ya. Iya, food. Nah, ini sekarang di itu kita kita mendapatkan untuk membuat jurnal itu kita dari mata kuliah gastronomi. Nah, makanya kita dapat membuat jurnal gastronomi. Nah, ternyata dipublish di UPI. Kan bangga ya, lumayan lah bangga ya. Kalau aku sih ya of course bangga lah. Bangga banget lah pastilah ya. Oh, kuliah gastronomi ya. Oh, nah, keren gastronomi ya. tahu nggak sih? Nah, ini mata kuliah gastronomi agak unik nih. Gimana nih? Gimana gastronomi? Yang kamu tahu gastronomi itu apa? Aduh, Rul, baru denger aku, Rul. Satu kata aja. Tadi udah dibilang tuh tadi. Ikan slice itu apa coba? Food. Ah iya bener. Nah, gastronomi itu sebenarnya wisata kuliner Mas Bro. Oh, waduh. Nah, bentar. Anatomi. Oh, itu bener sih. Ilmu. Oh. Iya bener kan? Ilmu Bener, dalam membuat sebuah makanan, bagaimana prosesnya, bagaimana ininya, bahan yang didapatkan untuk diolah, dan itu harus tahu semua itu dari detail dari langkah awal sampai langkah akhir menjadi sebuah penyajian makanan. Nah itu disebut gastronomi, ilmu sebuah makanan. Ya? Nah, ternyata kita makan ada ilmunya loh. Unik gak sih? Unik banget itu. Gimana itu? Nah, unik. Ya itu ya dari pertama kalau aku ya ikan slice itu. Nah, kenapa ikan slice di Riau itu menjadi turun? Karena hasil produk nelayan. Karena sering menangkapnya itu ini loh. Tangkapnya terlalu sering dan biasanya kan anak-anak ikan slice itu diambil secara berlebihan. Nah menjadi itu yang aku permasalahin. Kenapa produk ikan slice itu menjadi turun drastis? Ternyata dari produk awalnya sudah menjadi problem. Nah, yang kedua, nah ikan slice, bagaimana ikan slice itu menjadi sebuah makanan. Nah, ikan slice itu nanti diasapin dan menjadi cita rasa yang berbeda ya. Tahu ikan asap kan pasti enak ya. Iya, betul, proses pembuatan ikan slice baru lanjut ke menu apa aja nanti dibuat setelah jadi ikan slice itu, dan harga ekonomi pendapatan ekonominya bagaimana, dan jadilah itu sebuah makanan dan mempunyai nilai. Bahkan itu juga menyangkut dengan budaya, bukan sih, Rul? Aku kok baca di sini ini ada hubungannya dengan antara hubungan budaya dan makanan. Sampai tak searching loh ini, tak cari tahu. Wah, ini keren nih. Mantap Mas Bro nih. Sampai aku cari nih. Oh, adalah seni ilmu makanan. Terus dia bilang bahwa ini adalah sebuah studi mengenai hubungan budaya dan makanan. Berarti memang harus menyangkut budaya, bener ya? Budaya. Nah, nanti disambungin disangkut pautin dengan budayanya. Misalnya nelayan itu gimana cara nangkapnya? Apakah masih menggunakan perahu? Apa sebutan perahunya di dalam bahasa daerah masing-masing? Nah, masih harus menggunakan apa nama budayanya. Jangan sampai dilupakan atau diganti. Wow. Cara menangkapnya. Dulu kan kalau di aku nih pakai bubuk. Nah, bubuk itu ya penangkap pakai pakai bambu. Nah, itu masih menggunakan itu. Nah, budaya itu yang
masih di apa namanya tuh masih pegang teguh. Oh, Nah, wah keren ya. Keren nih, keren banget. Waduh, ulik dikit nih, penasaran. Iya, ulik-ulik Masih ya. ingat? Oke, bicara soal gastronomi, aku pengen bicara lebih luas sih. Mengenai Oke. apa sih, Rul? Mata kuliahnya itu apa aja gitu loh. Dan itu apa Oh, aja sih mata kuliahnya? nah sebelum masuk di mata kuliah, itu eh, mata kuliah yang pertama itu kita ngambil itu matrikulasi. Matrikulasi tahulah seperti statistik, ada filosofi, filsafat, sama tentang destination apa ya dulu ya, departemen lah. Dan mata kuliahnya. Nah, di setiap satu semester itu ada mata kuliah yang pertama. Kalau di semester satu di aku itu dulu ada, kok jadi lupa ya, ada bisnis strategi, ada ini mais kita masuk tuh di awal, tapi belum terlalu detail. Kayak kita nggak membuat event. Nah, ada mais and event, ada ini lagi tuh, global code ethics tourism. Nah, itu yang membuat jurnal Scopus membahas tentang sustainable tourism, kode-kode etik pariwisata di seluruh dunia. Dan yang di semester 2 itu ada gastronomi, ada gastronomi yang aku bahas tadi loh. Nah, yang kedua ada metodologi, yang ketiga itu ada apa ya, yang terakhir itu tentang, aduh aku jadi lupa yang terakhir ini. Oke, nggak apa-apa nih. Dapat aku nih. Jurnal Scopus apa? Yap, Jurnal Scopus. apa sih? Jurnal Scopus. Ini belum cerita nih. Apa itu jurnal Scopus nih? Jurnal Scopus yang itu loh Mas Bro, yang aku bilang tadi, jurnal terindeks Scopus secara internasional itu loh. Jurnal internasional. Ini. Itu ini dia, yang Scopus. Oh, Scopus ya namanya. Oke. Tapi punya aku masuk sama punya teman kita kan, kita buat Scopus itu ada tiga orang, dan tapi sampai sekarang belum ini nih, katanya udah masuk sih ya, tapi nggak tahu antah berantah tuh di mana itu Scopusnya. Oh, oke. Itu harus dicari itu eman-eman Iya, itu. eman-eman, tapi udah masuk, tapi nggak tahu nih sampai sekarang nggak kemana melarinya. Oke. Dan ada lagi kalau di semester 3 tuh ada Mas Bro, Apa sustainable tourism, heritage management project, spesialisasinya aku, ada ekowisata, ekoturism loh. Oh, iya. Nah, sama ada satu lagi nih tentang udah 3 ya, lupa aku, udah 3. Semester 4? Semester 4 itu lebih ke ini, penelitian. Lebih ke ada nanti pendekatan kuantitatif atau kualitatif lah seperti itu. Lebih ke nganu ya, berarti penelitian itu lebih belajar ke nganunya ya, strukturalnya nanti gimana teknisnya. Gimana teknisnya. Oke, siap. Halo guys, semuanya masih ngikutin ya. Tentunya kita udah 1 jam ngobrol ini. Kalau kalian mau ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komentar atau di bawah yang ada kolom tanda tanyanya itu ya. Oke, pertanyaan aku masih ada sedikit ya, paling 10-15 menit lagi. Rul, kuliahnya itu hari apa aja ya? Nah, dulu di batch-nya aku di semester 1 sebelum pandemi ya. Dulu itu di Jumat sama Sabtu doang. Nah, jadi ada peluang nih bagi mahasiswa S2 yang mau mahasiswa S1 yang mau melanjutkan di S2 Stipram itu bisa bekerja, Mas Bro. Wih, bisa sambil kerja ya berarti ya? Sambil kerja. Jadi kita dituntut untuk bekerja sambil kuliah. Itulah enaknya di Stipram. Setuju. Itu alasanku juga masuk Stipram sih. Yap. Tapi nggak tahu kerja di mana pun. Oke, lanjut. Nah, gitu. Terus itu kan tadi kamu bilang sebelum pandemi, after pandemi terus gimana nih? Kalau after pandemi itu biasanya kami request sih dari misalnya Kamis, Jumat, Sabtu gitu.
Kamis, Jumat, Sabtu. Jumat, 3 hari ya Sabtu. berarti ya. 3 hari. Nambah sehari ya. Ya, sama sehari. Tapi beda nih sama yang anak batch kelima. Batch kelima itu mereka ada yang Senin, ada yang Kamis atau apalah gitu. Berbeda sama yang di batchnya aku. Oh, oke. Oke. Apalagi nih? Oke nih, kayaknya pertanyaanku sudah habis sih. Oke, gini aja. Ada nggak sih, Rul? Oh, aku masih belum selesai, ding. Sorry, aku masih punya satu pertanyaan penutup sebelumnya. Apa itu? Ya, no. Apa, Rul? Apa sih rencana kamu? Nah, ini aku mau tanya nih. Rencanamu after selesai dari Oke. Stipram. Sebelum nanya, ini nih, ada anak batch 5 nih. Nah, dibilang, wah dia protes nih, tergantung dosen ternyata. Tergantung dosen mau masuk di hari apa aja. Oh, sorry. Oke, aku juga nggak paham, karena dia pernah bilang masuk hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu. Jadi aku bingung nih, oh berarti ada ini nih, tergantung dosen. Oke, siap. Lanjut, apa tadi? Rencana. Your plan after lulus dari S2 Stipram. Udah bisa duga belum nih? Gaya-gayanya atau gimana gitu? Kalau suka ngomong gini mungkin bisa jadi marketing, bisa jadi dosen, bisa jadi tenaga kan ya, tenaga yang ada di frontliner nih. Tapi apa Nul? Bisa jadi konsultan juga loh Nul. Bisa jadi konsultan juga loh. Ya, tapi apa sih? Kalau aku ya punya rencana, aku habis lulus itu mau jadi dosen. Bener tebakanku. Ya, bener nih tebakanku. Bener banget ya. Tapi kita nggak tahu, namanya sebuah rezeki, mungkin ya ke depannya besok jadi apa kan nggak tahu juga. Tapi rencana saya itu ambil jadi dosen. Nah kan syarat wajib jadi dosen harus publish 2 jurnal, Mas Bro. Nah jadi aku udah ngantongin 1 nih. 1, wih keren nih. Tinggal 1 lagi. Yap. Soalnya nanti di Taman Nasional besok di penelitian aku sambil gercep nih, cari juga jurnal untuk publish seperti makanannya. Nanti aku kirim ke yang di UP. Semoga aja deh dapat 2 kan. Oh, oke. Amin, sambil menyelam sambil minum air apa ya gini ya, kayak gitulah. Benar. Wah, keren. Kita itu gini loh, kalau udah S2 itu kalau udah berpikir itu pasti ini kok. Pasti bakalan secara detail lah. Karena berbeda sama S1. Kita udah paham sendirinya kok. Masalah apa yang kita mau ambil nanti, apa rencana ke depannya, kita bakalan tahu sendiri. Karena kita yang jalanin. Benar. Pola berpikirnya ternyata berkembang juga ya. Wah, keren nih S2 nih. Nah, makanya itu. Seperti Pak Adit tuh. Pak Adit setiap ngasih tugas gimana coba? Dia Pak Adit tuh ngasih tugas. Ngasih paparan materi pertama nih. Besok kita dikasih tugas. Misalnya dulu itu lucu. Besok kalian cari apa sih kerja Rodi gitu. Intinya kerja Rodi itu sebenarnya turunan orang Indonesia atau dari luar gitu. Nah, lucu kan kerja Rodi kok bisa ke heritage gitu. Nah, ini ternyata kita disuruh berpikir, disuruh berkembang. Gimana sih kerja Rodi itu sebenarnya? Ternyata kerja Rodi itu dari sekarang masih ada. Kalau kita pikir-pikir, kerja Rodi itu masih ada sekarang. Berlanjut dan pernah dengar nggak sih kerja Rodi itu sebenarnya dari apa ya? Ini ya. Secara apa namanya itu? Lupa aku namanya. Itu kerja Rodi itu dari orang-orang besar-besar di Indonesia, pejabat-pejabatnya. Diambil uangnya dan tidak dikasih ke masyarakat. Nah, seperti itu. Wow, itu sampai cuma gitu ini doang ya. Cuma orang itu. Cuma teori. Aku jadi mikir juga nih, kalau S2 nih suruh nih mikirin sesuatu untuk kita kembangin nih. Nah, benar. Memang gitu ya, pola berpikirnya S2 itu memang gitu ya. Mengembangkan
mengembangkan pola pikir sih. Wah, aku tadi juga kaget nih kerja rodi ya. Pariwisata nggak ada kerja rodi. Orang tuh Nah, maunya have fun. mau Makanya iya benar. Kok nah, maunya have fun soalnya. mau Kalau dark tourism masih oke nih. Tapi kalau kerja rodi oke. kok bener Ternyata sih. aku Wah, baru tahu ini, ternyata dia untuk membangkitkan cara berpikir kita, Pak Adit itu. Mainnya dengan logika dia main ini. wah keren nih. Wah keren nih Hmm. dosen Stipram ya, Pak Adit ya. Wih, Halo Pak iya Adit. Pak Adit. Oh, Pak Adit masih mudah-mudahan masih lihat lah ya. Pak Adit nanti Nah, nganu aja lah nonton YouTube. Pak Adit mah sibuk biasanya. iya Pak Adit. Tapi ini loh, aku suka ya Pak Adit tuh orangnya gimana ya? Cara ngajar nggak terlalu, oh kamu wajib ini enggak. Jadi kita jadi apa namanya tuh, dari pikiran awal tuh jadi enak aja sampai akhir pun enak. Walaupun Hmm, tertekan gitu ya, tertekan oleh tugas gitu. bener sih, setuju. Nah, Tapi itulah yang buat kita open minded jadinya. Bener sih, ya, Rol, setuju. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Kalau enggak, aku mau tutup sini. oh, Oke. Mungkin udah ya. Udah 1 jam lebih nih. Kasihan juga nih yang dengerin, yang ngomong juga nih, Sahrul. udah nggak lama Kayaknya tapi Mas. Gimana? jago sih. Kayaknya kalau kamu sih mau 2 jam aja jago nih. Wah, Weh, keren siap sih. lah kalau ngomong terus tentang pariwisata Oh, aja. oke lah. Nanti kita buat sesi kedua ya. Kita langsung ketemu langsung Siap, nih. ditunggu nih. Yang aku janjiin kemarin. Moga-moga di link. Jadi, wah ini kayaknya seru Siap, nih. Ini bakalan siap. terjadi pertempuran ini. Pertempuran aja ya. Ini. Biar Orangnya, aku juga biar paham juga ada perbedaan nggak sih antara kampus A dengan kampus B wah gitu aja. setuju. Nah itulah Nah, tujuan buat channelku ini membukakan pengetahuan karena banyak banget anak-anak ya. anak-anak tuh pada kak gimana sih rasanya PKL, ya ampun PKL aja tanya rasanya gimana, Iya, kak iya. gimana sih rasanya kuliah pariwisata, ya kuliah pariwisata cuma aku bilang pakai seragam, kok bisa gitu, wah itu kan jelasinnya panjang ya. Terus Iya, bener. apa sih kak bedanya sekolah sama kuliah, waduh, nah ini kita nggak bisa jelasin ya secara rinci. Ah udahlah, maksudnya nggak bisa jelasin secara satu persatu, udah aku Satu, buatin video aja. Jadi ini bakalan nganu nih terjadi bener-bener nanti, wah ini ya pertimbangannya gini. Jadi nanti bisa banyak yang tadi kamu bilang itu sumber dayanya itu banyak. Sehingga informasi ini tuh bisa nanti menjadikan pertimbangan buat orang-orang yang memutuskan suatu hal. Terlebih lagi pasca sarjana itu kan perlu ini ya, perlu uangnya banyak, perlu stamina-nya banyak, apalagi Staminanya juga banyak. kesabarannya juga. Terakhir nih. Siap. Rul, apa Nah, pesan kamu buat teman-teman yang mungkin berencana melanjutkan S2 pariwisata, baik di Oke. Stipram maupun di luar Stipram ya? Oke, yang pertama siapkan persyaratan masuk di Universitas Pariwisata. Niat dan peluang cari. Jangan ragu lah. Percaya diri aja. Itu aja simple kok. Karena kalau nggak ada niat itu kita nggak bakalan ini. Nah, contohnya macam temanku tuh nggak ada niat, ada niat, namun tergoyahkan karena nggak percaya diri, karena nggak ini. Tergantung dari kitanya sendiri, dari sudut pandangnya. Penuhin aja persyaratan perkuliahan, penuhi syarat-syarat ini masuknya perkuliahan pasti bakal lancar kok, tenang aja. Nggak ada sulitnya, percayalah. Lakukan, pasti ada yang terbaik.